Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12, khususnya yang akan mengikuti SIMA UI tahun 2021 untuk bisa lulus ke jurusan yang Anda kehendaki. Kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu elastisitas dan fluida dengan sumber soal-soal SIMA UI 2017, 2018, dan 2019. Ya, buku referensi saya adalah Penuntun Belajar Fisika ini untuk kelas 11 ini, untuk kelas 12 ini. Ya, elastisitas dan fluida kelihatannya ada di kelas 11. Atau Anda beli buku yang sudah jadi satu ini, khusus untuk siswa yang mau SBMPTN ya. Kalau Anda menghendaki latihan soal-soal yang banyak ya. Nah, kita juga memberitahukan bahwa elastisitas dan fluida ini juga sudah dibahas di SBMPTN atau UTBK ya. Ada dua paket kita fisika yang di UTBK dan dua-duanya sudah lengkap mulai dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Yaitu yang pertama berjudul Sukses UTBK 2021, itu membahas soal-soal persiapan untuk menghadapi UTBK 2021, dan yang kedua adalah pembahasan soal UTBK 2021 yang diberikan di bentuk yang sudah banyak beredar di Google itu. Nah, sekarang kita akan ke paket yang ketiga ini, pembahasan soal khusus SIMA UI dengan acuan 2017 sampai 2019. Ini adalah, kalau Anda lihat, ini adalah paket yang ke-8 ya, elastisitas dan fluida. 7 paket khususnya tentang listrik dan mekanika awal sudah bisa Anda baca di sini, ikuti di channel ini. Sekarang kita bahas dulu nomor 1 ya. Ini adalah tentang gaya apung atau gaya Archimedes. Ya, kita baca soalnya sambil kita sketch soal penyelesaiannya ya. Sebuah benda berbentuk silinder. Jadi ada benda berbentuk silinder ya. Anggap aja dibesarkan seperti ini. Oke. Ini bendanya berbentuk silinder, bermasa M, memiliki massa jenis ρ, ya, jadi massa jenis benda itu ρ, lebih kecil daripada massa jenis air, lebih kecil dari massa jenis air. Ya, cairannya ini, cairannya. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Ya, tentu ini silinder yang lebih besar lagi ya. Nah, wadahnya itu silinder yang lebih besar lagi. Berisi air. Nah, Anda sudah tahu kalau massa jenis benda lebih kecil dari air, dia pasti akan mengapung. Ya, pasti akan mengapung. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jadi tidak ada air yang tumpah. Ya, kalau airnya tumpah jadi kita berkurang massanya. Nanti tidak betul soalnya. Jika luas alas benda adalah A, ini bendanya. Luas alasnya itu yang ini ya. Sama dengan luas atas ini. Nah, luas alasnya A. Dan massa jenis air adalah ρ0. Nah, massa jenis air ini ρ0. Ya. Kalau massa jenis benda ρ, ya beda ya. Tinggi bagian benda yang terendam di air. Nah, yang terendam ini airnya kan. Nah, ini airnya. Tinggi benda yang terendam dengan air ya ini kan. Ya, kita sebut aja H celup. Ini berapa? Apakah sama dengan A, B, C, D, atau E? Oke, tentu kalau benda mengapung rumusnya hanya satu kan, yaitu gaya berat. Ya, karena kalau kita gambar kan di sini ada gaya berat dan di sini ada gaya apung. Ya, maka dia akan mengapung, terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan gaya berat. Kan gitu. Kemudian gaya ke atas rumusnya apa? Massa jenis benda ya, gaya ke atas itu rumusnya kan massa jenis cair justru. Massa jenis cairan kali gravitasi, masih ingat? Kali volume. Nah, volume benda yang tercelup. Ya, jadi volume celup saja. Ya, volume celup saja. Nah, ρ cairannya ρ0 ya, air ya. Ini ρ0. Ini kali gravitasi. Nah, volume celupnya yang tercelup ini tentu akan sama dengan luas alas ini, luas alas A kali tinggi yang tercelup saja.
Itu yang ditanya ya. Kali tinggi H celup. Nah, ini yang ditanyakan gitu. Oke, jadi kalau kita masukkan ke sini nih rho 0 gravitasi A kali H celup sama dengan, nah ini yang ditanya. Berat, masanya diketahui itu. Di sini juga jawabannya ada massa. Ya, ada gravitasi. Ya, jadi berat itu massa kali gravitasi aja udah. Massa benda semuanya kan. Ya. Nah, di sini ada gravitasi tinggal dicoret. Ya, dengan demikian H celup adalah massa yang kanan ini dibagi yang kiri. Rho 0 A. Rho 0 A. Ya. Jadi jawabannya adalah E. Ya, hati-hati, ini rho kali A, ini rho yang benar rho 0 kali A. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah asas Bernoulli, SIMA UI 2018 ya. Kalau yang tadi SIMA UI 2019 nomor 1. Ini SIMA UI 2018. Masih tentang fluida. Tapi sekarang asas Bernoulli ya. Asas Bernoulli itu persamaan Bernoulli yang berlaku untuk dua titik yang sama tinggi. Ya, dua titik yang sama tinggi. Jadi begini kan, biasanya kan Bernoulli itu kan begini. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat, ini di posisi 1 kan. Posisi 1, ini akan sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini di posisi 2. Nah, kalau asas Bernoulli itu biasanya ini sama tinggi. Nah, misalnya saya pesawat terbang ya. Misalnya saya pesawat terbang kan gitu. Yang atas ini lintasannya lebih panjang ya, lebih panjang. Karena itu kecepatannya lebih kecil. Ya. Biasanya kecepatan udara di sini lebih kecil. Kalau ini misalnya kita anggap titik ya 1 2 sih terserah kita, ya. Terserah kita. Ya. Misalnya kita ambil aja ini bagian atas. Indeksnya A, ini bagian bawah, indeksnya B. Ya, gitu. Nah, ini kita sebut VA gitu ya. Yang ini kita sebut VB. VA ini akan lebih besar dari VB. Ya, laju udara yang melintasi sayap bagian atas itu akan lebih besar dari laju udara pada sayap yang bawah. Kenapa? Karena sayap bawah ini lintasannya lebih kecil. Panjangnya lebih kecil daripada panjang ini. Sementara waktunya harus sama. Udara yang nyampe di sini akan nyampe harus sama. Jadi tentu yang bagian atas lebih cepat. Nah, ya, bagian atas lebih cepat. Nah, biasanya ya biasanya ini kita supaya ini positif, ya A diambil di sini, ya. Yang A diambil di sini, yang B di sini. Jadi ini yang di atas, ini yang di bawah, begitu ya. Kita baca sekarang soalnya. Luas sirip sayap suatu pesawat adalah 80 meter persegi. Jadi luas sayapnya ini 80 meter persegi. Ya. Pada bagian bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250. Ini 250. Ya. Pada bagian atas sirip, udara mengalir dengan kecepatan 300. Lebih besar ya. 300. Massa jenis udara 1,0. Ya, jadi massa jenis udara itu 1,0 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya adalah gaya angkat yang terjadi pada pesawat. Gaya angkat. Nah, F angkat ini. Nah, dari Bernoulli yang kita dapat tekanan. Ya, tekanan angkat. Tapi nggak apa-apa. Gaya angkat itu kan tekanan angkat kali luas. Luas sayap. Ya, luas sayap udah tahu nih. Jadi kita cari angkat. Nah, seperti tadi, bagian atas duluan ya. Kenapa? Nah, ini akan hilang kan? Karena sama tinggi. Kita anggap sama tinggi, diabaikan ini. Ketinggiannya hampir sama. Bedanya tipis. Nah, sekarang P1, ya ini P bagian ini di bawah berarti ya. Di bawah lebih besar tekanannya ya.
Ya, di bawah lebih besar tekanannya. Ini bawah, ini atas. Ya, ini bawah. Kan lebih tekanannya lebih besar kan. Jadi ini P bagian bawah, PB, ya, tidak diketahui, ditambah setengah rho itu massa jenis udara nanti, V1 kuadrat, ya. Ya, ini adalah posisi B, ini VB kuadrat. Nah, begini kan. Posisi yang bawah dulu. Ini posisi yang atas, PA ditambah setengah rho udara VA kuadrat. Nah, Anda lihat ya, VA lebih besar dari VB kan. Jadi ini kita pindahkan ke sana, ini kita pindahkan ke sini. Kita dapat selisih tekanan antara tekanan di bawah sayap dan di atas sayap yang akan menghasilkan gaya angkat. Nah, ini yang kita sebut delta P itu kan, tekanan angkat. Ini akan sama dengan setengah rho udara kali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Oke, jadi kita langsung dapat delta P-nya kan, setengah, atau ya. Oke, kita hitung dulu nggak apa-apa. Massa jenis udara udah, sistem internasional ya, 1. VA kuadrat, ini 300 kuadrat, dikurang 250 kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, terus langsung hitung gaya angkatnya. Maka gaya angkat itu delta P kali A. Jadi setengah, nah ini kita keluarkan nolnya ya, 1 ya, 10 kuadrat. Ya. Kali 30 kuadrat kan? Dikurang 25 kuadrat. Kali luas sayap ya. Nah, ya, kali luas sayap sudah kita tulis. Luas sayapnya adalah 80 kali 80, seperti ini. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, kalau Anda lihat jawabannya semua angkanya sama. Yang beda ordernya. Jadi yang penting di sini order. Justru. Jadi harus dihitung betul-betul. Angka justru nggak begitu penting ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jadi F angkat sama dengan setengah kali, nah ini gini aja ya. Ini dengan ini 40. Kan gitu. Ya. Jadi nggak usah ada setengah. 40 kali 100. Ya kan? 4000 ini. Ya. Ya kan? Setengah kali 80, 40. Nah. 4000. Sekarang 30 kuadrat itu 900 pasti kan? 25 kali 25, 625. Ini berapa selisihnya? 275. Nah, 4000 kali 275. Newton lah ini. Sistem internasional kita Newton. Ini jawabannya kilo. Berarti ini kita coret aja 3 ini kan. Nah, ini jadi kilo kan. Jadi 4 kali 275 kilo Newton. Nah, 250 1000. Jadi sekitar 1000. Mana yang 1000? B. Nggak perlu kita hitung berapa. Ya, ini anggap aja 250 sekitar 1000 kan. 1000. 100 nggak mungkin. Jadi tinggal 1000 atau ini? Ya, yang dijawabnya B. Kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah masalah debit air ya. Debit air. Anda sudah tahu debit itu bisa dihitung dengan 2 rumus ya. Debit itu bisa dihitung dengan 2 rumus. Bisa luas penampang kali kecepatan, tapi dia juga bisa ditulis sebagai definisinya, volume. Ya, dibagi waktu. Ya, volume dibagi T. Ya, V besar ini volume. Ya, jadi bisa dihitung dengan 2 rumus, luas penampang kali kecepatan alir dari air, atau volume air per waktu. Ini. Oke, kita baca soalnya. Sebuah bak kecil terbuat dari ban bekas tak terpakai. Ya, ini dari Allah sudah anggap aja baknya berbentuk begini, nggak apa-apa ya. Volume bak tersebut, nah ini volume, kita ini 20 desimeter pangkat 3. Ya. Bak itu berada di bawah suatu keran air. Ya, ini anggap aja ada keran air gitu ya di sini.
Nah, keran air. Ketika keran dibuka, air mengalir menuju bak. Ya, air mengalir menuju bak. Jika air keluar dari keran, jadi air yang keluar dari keran ini dengan kecepatan 10 amperes. Dan setelah 10 detik, bak terisi penuh. Nah, setelah 10 detik, terisi penuh. Ya. Berapa jari-jari keran? Jari-jari ini. Berapa jari-jarinya? Gitu. Ya, itu tadi. Ini ada volume diketahui, ada waktu diketahui, kita bisa hitung debit. Ya, jadi debitnya itu A kali V. Supaya satuannya sama, internasional aja ya. Ini kalau jadikan meter kali 10 min 3. Oke. Ya. Ini harus sama dengan volume dibagi waktu. Nah. Yang mengeluarkan debit kan ini. Ini makanya kecepatan air ada di sini. Jadi ini luas biasanya silinder kan. Ini adalah lingkaran, sorry, ini lingkaran, gitu. Ini lingkaran ini. Nah, kalau lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Begini, ya. Luas lingkaran, luas kali kecepatan. Kecepatannya diketahui 10. Volumenya ini 20 kali 10 min 3 dibagi waktunya 10. Nah, dari sini kita dapat R kuadrat kan? Ya. R kuadratnya akan sama dengan, nah ini dibagi ini, nah ya, 2 kali 10 min 3, ya, dibagi pi kali 10. Ya. Pi itu 22/7 lah ya. Pi ini 22/7 kali 10. Maka ini jawabannya adalah 2 kali 10 min 4. Ya. Kali 7/22. Maka ini 11. Maka jari-jarinya adalah akar dari 10 min 4, 10 min 2 ya. Akar 7/11. Nah, begini ya. Akar 7/11. Kemudian ini meter. Nah, karena sistemnya internasional. Tapi jawaban kita sentimeter. Meter ke sentimeter kan dikali 100. Jadi jawabannya nanti akar 7/11 sentimeter. Ya. Atau 11 ini kita keluarkan. Jadi 1/11 akar 77. Ya, 1/11 akar 77. Ya. Jadi kalau Anda hitung nanti di sini 1/11 akar 77-nya berapa? Akar 77-nya berapa? Nah, kalau akar dari 64 kan 8. Ya, ini lebih besar dari 8. Akar dari 819 kan gitu. Yang jelas ini lebih besar dari 8 kan? 8 lebih. Nah, jadi kalau kita isi tidak ada yang benar. Karena ini kalau kita bagi pasti 0, 0, gitu. 0, ya kan? 80 bagi 11 7. 0,7 lebih. Ya, 0,7 lebih itu adalah sekitar ini berarti 0,79 ini pasti. Ya. Atau ya 0,79. Jadi harusnya 0,79 cm. Ya, ini salah. Nah, kalau kita dihadapi dengan posisi seperti ini kan repot kita. Ya, takutnya di kunci jawaban tuh ada jawabannya B. Karena ini 0,79. Ya, jadi kalau saya sarankan sudah aja jawab B daripada dikosongkan. Nanti kalau Anda kosongkan ya. Jadi sebenarnya soal ini harusnya batal. Karena takutnya tapi kuncinya sudah B. Jadi kalau dilihatlah kalau 0,79 ya udah kita jawab 7,9. Lebih aman kan? Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi nomor 3 ini salah jawab ya. Bukan salah soal. Nomor 4 adalah tentang impuls, modulus yang, dan regangan. Ya, dan regangan. Ya. Kalau Anda lihat di sini, yang ditanya adalah besar regangan. Ya.
dan modulus yang diketahui. Nah, Anda sudah tahu kan modulus yang itu ada yang nulis Y, ada yang nulis E ya. Modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan. Nah, ini yang Anda harus tahu ya. Modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan. Ya. Nanti tegangan ada urusannya dengan gaya pada impuls. Tegangan itu adalah gaya dibagi luas penampang yang dipukul, dibagi regangan. Nah, kemudian Anda tukarkan nanti, maka regangan sama dengan F per A kali E. Nah, seperti ini. Rumus ini yang akan Anda gunakan. Ini adalah regangan. Ini jadi ingat, modulus yang adalah tegangan dibagi regangan. Tegangan adalah gaya dibagi luas. Gaya ini ada urusannya dengan impuls. Ya, ini luas penampang, diketahui itu, luas permukaan ya. Dibagi regangan. Nah, regangannya ditanya, jadi ditukar dengan E. Jadi Anda akan dapat rumus ini. Nah, sekarang regangan yang ditanya, kita baca soalnya ya. Sebuah palu, nah, ini ada anggap aja palu seperti ini ya, ini palu. Masanya 30. Digunakan untuk memukul paku. Nah, di sini ada paku. Ya, ini paku. Yang memiliki luas permukaan, nah, paku ini yang luas permukaan 0,001 ini 10-3 meter kuadrat. Ya, jadi Anda lihat luas permukaannya udah diketahui ini. Ini, ya. Ketika palu memukul dengan kecepatan 20, ini palu mukul kan? Ya mukul. Nah, kecepatan kesananya itu V1-nya ini 20. Ia akan memantul dengan kecepatan 10, ya. Jadi palu ini akan mantul, palu ya, yang mantul itu palu. Palunya ini akan mantul dengan kecepatan yang lebih kecil, 10. Setelah 0,1 detik. Setelah 0,1 detik. Nah, Anda sudah tahu, inilah yang kita maksud dengan gaya, ya, impuls, ya, impuls. Kita singkat I aja. Ya. Itu bisa dihitung dengan dua rumus. Satu adalah definisi, impuls itu adalah gaya kali selang waktu. Ya, gaya kali selang waktu. Kita perlu gayanya ini. Ya. Itu akan sama dengan perubahan momentum. Ya, sama dengan perubahan momentum. Ya, perubahan momentum itu adalah massa, tentu yang mukul, massa yang mantul kan yang mukul. Ini palu, massa palu pasti kan. Kali kecepatan akhir. Ya, kecepatan akhir itu yang ini. Ini yang akhir. Ya, jadi V2 kalau di sini. Ya, kecepatan akhir. Ya, jadi kalau kita tulis ini kecepatan akhir. Akhir itu yang V2. Dikurangi V awal. Nah, seperti ini. Cuman hati-hati, karena kecepatan maka bisa plus min ya. Plus min. Ya, V akhirnya kita anggap aja plus, karena kita ingin plus hasilnya. Jadi ini nanti plus, karena arahnya ke atas, tentu ini akan jadi min. Karena arahnya ke bawah. Ya. Jadi di sini V akhir bisa plus, bisa min, V awal juga bisa plus, bisa min. Min ini rumusnya. Oke, yang kita perlukan gaya kan? Nah. Jika modulus yang diketahui. 30 kali 10 pangkat 10 dalam sistem internasional. Jadi modulus yang ini diketahui. Nggak ada masalah. Nah, yang masalah kan F. Nah, F-nya kita cari dari sini. Ya kan? Jadi F sama dengan, nah, massa palu berapa? 30. Ya. Kecepatan akhir, ini, 10. Kurang kecepatan awal min 20. Begini ya. Per waktu ya, selang waktu nih. Bagi selang waktu kan. Bagi selang waktu ini. Ya, selang waktunya langsung dimasukkan. Berapa selang waktunya? 10 min 1. Nah ini 10 min 1 kan ini. Oke, dapatlah F. Jadi 30, ya kalau Anda lihat, ini juga ordernya penting karena jawaban banyak yang sama. 30, 10 ditambah 20, 30.
30 kali 30 kali 10 pangkat 1. Nah, ya. Jadi berapa ini? 3 kali 3, 9. 9 kali 1, 2, 3. 9 kali 10 pangkat 3. Nah, dapat sudah. Maka kita bisa pakai rumus bintang sekarang untuk hitung regangan ya. Jadi regangannya E sama dengan F-nya ini ya. Ini ya saya tulis lagi ya. F per A kali E. F-nya itu ini 9 kali 10 pangkat 3. A-nya 10 min 3. Modulus yang 30 kali 10 pangkat 10. Ya, kalau angkanya saja jelas ini 3, karena ini hilang. Ya, jelas yang angkanya 3 yang betul. Tapi kan angka 3 bisa A, ya, bisa C, bisa E. Bedanya apa? Kalau ini 10 min 5. Kalau ini nanti 3 kali 10 min 6. Ini 3 kali 10 min 7. Kan gitu. Kalau semuanya 3. Oke, jadi tinggal yang penting itu ngitung pangkatnya sekarang. 10 pangkat 3. Min 3 ke atas plus 3. Ini 10 pangkat 11 ke atas min 11. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5. Ya, jadi jawaban A. Nomor 5, ini adalah tentang modulus bab yang berkaitan dengan tekanan hidrostatik. Nah, tentu Anda harus tahu dulu teori modulus bab, dan ini sudah kita bahas di UTBK ya. Kalau Anda selidiki di UTBK, itu ada pembahasan kita. Jadi anggaplah ini ada danau, ini ada permukaan airnya, kemudian Anda masukkan benda, misalnya anggap aja seperti kubus ya. Kubus atau balok. Ya. Maka ketika Anda masukkan ke dalam air, ini kan ada ukuran awalnya waktu masih di atmosfer ya. Dia punya volume kan, volume di atmosfer sebelum dimasukin ke air. Maka begitu Anda masukkan A ke dalam air atau cairan, dia akan mengalami gaya kan, ke segala arah. Ya. Semua sisinya akan mengalami gaya. Akibatnya terjadi pengurangan volume. Ya, jadi ketika di dalam air itu terjadi pengurangan volume. Ya, kita sebut delta V. Jadi volumenya berkurang karena itu negatif. Ya. Volumenya berkurang delta V. Nah, tekanan kan di sini ada tekanan ya, tekanan di sini. Ya. Kalau tekanannya sih pasti naik ya. Pasti naik kan. Jadi tekanan cairan ya, ini ada tekanan cairan. Tekanan cairan ya. Positif kalau tekanan cairan kan. Di atas sini ya. Kalau ini tingginya H, maka tekanan cairannya apa? Rho GH kan? Rho GH. Ya, tekanan cairan ya. Tekanan fluida aja. Tekanan atmosfer nggak dihitung. Maka terjadi pengurangan volume sehingga dimuncullah koefisien yang disebut modulus bulk itu. Ya. Didefinisikan dengan tulisan B ya nanti. Nah, modulus bulk itu dihitung dari perubahan tekanan. Ya, jadi ketika kita masukkan ke dalam air, terjadi kenaikan tegangan Rho GH. Ya. Jadi kalau seperti ini posisinya delta P ini Rho GH. Ya, Rho ini Rho cairan ya, bukan Rho benda ya. Rho cairan. Ya. Itu akan sama dengan minus. Kenapa min? Karena volumenya itu negatif. Jadi supaya positif, ini kan positif. Di sebelah kiri ini positif. Maka supaya positif, pengurangan volume itu, maka di sini kasih min. Min B kali pengurangan volume ketika dimasukkan ke dalam air terhadap volumenya ketika masih ada di atmosfer. Ya, ini volume ketika masih di atmosfer, ya. Di udara lah ya. Volume di udara. Volume benda tentu. Nah, seperti ini rumusnya. Ya, delta P adalah perubahan tekanan. Ya, makin besar ya, makin besar tekanannya. Tapi perubahan tekanan disebabkan oleh cairan saja. Ya, ini. Ya. Kenapa min B delta V per V. Nanti perubahan volume ini harus dimasukkan negatif walaupun diketahuinya positif. Ya.
Karena perubahan volume itu kalau bertambah positif, kalau berkurang min. Nah, kira-kira seperti itu idenya. Sekarang kita baca soalnya. Sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter pangkat 3. Nah, ini volume waktu di udara kan? Ini pasti volume waktu di udara. V. 0,5 meter pangkat 3. Memiliki modulus Bach. Nah, modulus Bach-nya diketahui. 5 kali 10 pangkat 10. Satuannya saya nggak tulis ya kalau internasional. Ketika tercelup dalam air, didapatkan volume bola tersebut berkurang. Nah, kita harus masukkan negatif. Ya, karena rumus kita ini negatif nanti. Berkurang, min ya. 10 min 6. Gitu ya. Kedalaman bola tersebut. Kedalaman itu adalah H. Nah, ini berapa? Sudah, kita langsung masukkan aja. Ya, kita pindahkan rho CG ini ke sana ya. Jadi H-nya sama dengan min B delta V per V, ini pindah ke sini, rho C gravitasi. Kalau tidak ada keterangan, maka rho cairan dianggap rho air tadi sama dengan 1000 ya, 10 pangkat 3. Gravitasi dianggap 10. Nah, diketahui kebetulan. Oke, tinggal dimasukkan, dipilih aja. Angkanya 1, 4, kalau 1 hati-hati, ada 1, ada 10. Tapi kalau angkanya 4 ya pasti jawabannya B. Angkanya 2 pasti D jawabannya. Masalahnya angkanya dulu kita cari. Oke? Karena ini hanya perkalian ya. Jadi hanya sama dengan min B 5 kali 10 pangkat 10. Delta V min 10 min 6. Per volume 0,5. Ini volumenya. Rho C 10 pangkat 3, gravitasi 10. Nah, ini sama dengan, ini anggap aja 5 kali 10 min 1 ya. Jelas angkanya 1. Nah, kalau angkanya 1 kan repot ya. Bisa 10, bisa 1 kan. Jadi harus kita hitung baik-baik ya. Yang jelas kalau nggak AC, karena jawabannya angkanya 1 nih. 5 bagi 5 kan 1. Min dengan min hilang ya. Oke, angkanya 1. Sekarang tinggal 10 pangkat berapa? Gitu. 10 kurang 6, 4. Ya. Dibagi di bawah 10 min 1 tambah 1 habis 3. Nah, jadi jawabannya 10 jelas. Jadi jawabannya yang C. Ya, 10 meter. Ya, seperti inilah 5 soal dari fluida dan elastisitas. Semoga bisa Anda pahami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, dan share. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras supaya Anda bisa mencapai cita-cita Anda, diterima di Universitas Indonesia sesuai dengan jurusan yang Anda kehendaki. Sukses bersama Anda, saya Martin Kanginan.